Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in nama ba'du. Yang sangat kami muliakan Pak Kiai kita, guru kita, Pak Kiai Haji Dr. Andes Soekardi. Alhamdulillah masih senantiasa istiqomah. Saya baru dapat ilmu baru tadi, olahraga Al-Quran. Nah, ini menarik itu. Masya Allah. Jadi tidak sekedar nanti itu akan memberikan ketenangan pikiran, ya, kemudian kelapangan hati dan juga ketentraman jiwa. Tapi berangkat dari ketiga aspek tersebut nanti akan menyebabkan fisik kita juga semakin sehat. Olahraga Al-Quran, ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang sangat kami muliakan juga Ustadz MC, kemudian para kiai, kemudian juga jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan selalu semuanya mendapatkan rahmat, bimbingan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang dipercepat balasannya di dunia dan akhirat, ya. Saya ingin mereview sedikit pada pertemuan beberapa waktu yang lalu bahwa posisi kita ini satu sisi sebagai orang tua karena punya anak, tapi di sisi yang lain kita juga anak karena punya orang tua. Jadi apa yang kita lakukan terhadap anak kita, insya Allah anak-anak kita juga akan perlakukan kepada kita. Ya. Nah, jadi itu. Nah, apa yang anak-anak lakukan kepada kita orang tua, kelak anaknya itu juga akan memperlakukan yang sama, kira-kira begitu, kepada anaknya ini, ya, atau orang tua dari anak itu. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi penting untuk kita berikhtiar bersama-sama atas amanah dari Allah berupa anak-anak, ya, berupa anak-anak yang Allah titipkan semuanya. Namanya titipan itu bagian dari ujian. Kadang-kadang ada yang menyenangkan, ada pula yang membuat sakit hati, jengkel, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamika hidup. Yang tidak boleh berhenti adalah kita berikhtiar, kita berdoa, memohon kepada Allah, selalu dibimbing bagaimana kemudian mendidik anak-anak yang Allah titipkan kepada kita semuanya dengan pendidikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau selesai tahun 2024. Jadi ini jelang berakhir 2024 untuk masuk besok itu 2025. Rasa-rasanya waktu itu cepat sekali, lembut sekali, ya, tiba-tiba bertambah usia kita, Masya Allah, tidak terasa. Jadi secara matematik itu bertambah, tapi pada hakikatnya usia kita ini semakin berkurang. Itu dibuktikan dengan secara fisik kita juga sudah mulai bisa dibilang tidak muda lagi, tapi terus bertambah usia, bertambah secara fisik juga kemudian semakin turun. Uban mulai muncul, kecuali yang disemir dengan pakai warna hitam, mungkin tidak tampak gitu, ya. Nah, kemudian penglihatan juga mungkin sudah mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang, tapi itu lembut sekali. Yang sama, ya, biasanya itu adalah perasaan. Perasaan dulu dengan sekarang rasa-rasanya masih sama. Perasaannya masih muda terus dan kepingin muda terus, begitu, ya.
Nah, tetapi Allah mengingatkan kita bahwa fisik kita semakin turun, tandanya ya suatu saat ya, entah kapanpun Allah pasti akan memanggil kita semuanya. Nah, sekarang dalam menghadapi anak ya, orang tua saat melihat anak 2024, kalau kita mau merenung muhasabah, kira-kira kita termasuk yang sedih melihat anak-anak kita karena setelah kita didik tapi kok kemudian masih tetap misalnya, atau melihat anak kita yang belum sukses, ataukah kita termasuk yang memandang anak kita itu sangat optimis ya. Ya. Atau kita sudah bagus pada tahun 2024 melihat anak, perkembangan anak dan lain sebagainya, dan itu pasti kita alami semuanya. Nah, sekarang kita mencoba tahun 2025, apapun yang terjadi di tahun 2024, maka kita pandang, kita songsong tahun 2025 itu dengan optimis. Kalau kemarin ada gagal mendidik dan membimbing anak-anak, maka nanti kita mencoba untuk optimis, yakin bahwa membimbing dan mendidik anak-anak kita akan berhasil. Jadi mudah-mudahan ya itu sekalian. Nah, itu tinggal besok ya mulainya. Kemudian, nah ini untuk mengingatkan kita sejenak ya sebelum kita masuk materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bisa dibantu membaca terjemahnya? Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ini Allah mengingatkan kita. Ayat ini tentu saja umum bisa digunakan pada aspek manapun, ya, terkait dengan pengalaman pengalaman atau pengembangan rohani kita, spiritualitas kita, kehidupan, urusan dunia kita, urusan mendidik anak kita. Ini kewajibannya adalah selalu saja melakukan muhasabah diri. Jadi membaca ya masa lalu kita yang gagal kemudian kita perbaiki dan seterusnya. Nah, tetapi orientasinya adalah untuk kehidupan kita di akhirat. Sebagaimana yang guru kita ajarkan, Pak Kiai Sukardi, bahwa kalau tujuan kita akhirat, insya Allah dunianya akan didapat, gitu ya. Tapi kalau tujuannya dunia, akhirat berat ya, kadang-kadang terabaikan. Sama halnya dengan kita ingin pergi ke Jakarta, maka mulai dari Sidosermo, kemudian kalau tempat kita di Surabaya, ya, kemudian Bojonegoro kalau naik kereta, kemudian Tuban, macam-macam pasti akan kita lewati. Nah, tapi kalau kita ini tujuannya hanya pada misalnya Bojonegoro, kita tidak akan sampai ke Jakarta karena memang kita hanya bertujuan mencapai pada Bojonegoro itu. Tetapi ini Allah ajarkan kepada kita, tujuan dalam hidup itu adalah untuk akhirat, sehingga dunia itu pasti akan dilampauinya, akan didapatinya. Nah, ini kemudian menjadi penting. Dan itu bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan jika kita melakukan evaluasi. Kalau di kantor itu namanya ada rapat kerja. Ya. Rapat kerja itu agendanya biasanya mengevaluasi program, kegiatan, pendanaan sebelumnya tahun itu, dan kemudian untuk dilakukan perbaikan-perbaikan
apa namanya ke depannya. Nah, kemudian juga tentu saja pada keluarga kita, ya tentu kita akan mengevaluasi, oh dalam konteks pendidikan misalnya anak kita kemarin kok begini ya, belum berhasil. Kita sudah arahkan begini kok belum berhasil. Coba kemudian dievaluasi, dikoreksi apa yang kemudian perlu kita lakukan perbaikan. Tentu saja dari keumuman ini, ayat ini bisa kita gunakan, perintah ini untuk memotivasi kita melakukan muhasabah lalu ada perbaikan. Nah, Bapak sekalian, pembagian waktu itu ada 3 ya, kemarin, saat ini dan besok ya. Kemarin itu berarti sekarang pukul berapa ini ya sekarang ya? Kalau sekarang ini pukul ya artinya 5.46, itu 5.46. ya 5 lebih 46 ya. Nah, itu ada masa lalu misalnya ya. Masa lalu itu sama dengan kemarin kira-kira. Kemarin itu juga masa lalu kita. Nah, maka 05.47 itu akan segera menjadi masa lalu kita jika kita nanti 1 menit kemudian masuk pada pukul 05.48. Jadi cepat sekali waktu itu per menit, per detik, bahkan detik-detik yang lalu kita telah melewatinya. Dan sekarang kita masuk pada detik ini. Nah, apa yang kemarin dan kemudian masa lalu itu yang bisa dijelaskan adalah waktu yang sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Jadi tidak bisa apa ya, menyesal itu ya boleh saja, tetapi tidak larut di dalam penyesalan itu sehingga lupa masa depannya, gitu ya. Masa lalu kita waktu kemarin ya berarti detik yang lalu, menit yang lalu ya. Itu waktu yang sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Segala hal di masa lalu sudah tidak memungkinkan diperjuangkan lagi menjadi kenyataan yang harus dihadapi tanpa bisa diapa-apakan. Kecuali diperjuangkan untuk bisa diterima, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, yang baik maupun yang buruk, sukses maupun gagal, dipuji maupun dicela. Barangkali dengan kita adanya anak, kemudian orang lain mencela kita, gitu ya, bisa jadi, ya. Masa lalu membuat kondisi masa kini dan masa mendatang. Jadi saya pernah mungkin sering mencontohkan seorang pilot pesawat, ya, itu kemudian kenapa bisa secanggih itu? Karena ada masa lalu yang ia gunakan untuk terus berlatih, mungkin saat itu berlatihnya juga gagal, ya. Jadi kenapa misalnya Pak guru kita, gurunda kita, Pak G. Soekardi kok begitu hafal ya ayat-ayat itu? Ya karena berarti ada masa lalu yang diperjuangkan sehingga sampai pada level ini yang sangat disukai kita semuanya dalam kajian-kajian itu. Masya Allah. Itu berarti masa lalu membuat kondisi masa kini dan masa mendatang. Tetapi hal-hal yang buruk, yang kegagalan, yang baik, celaan, dan lain sebagainya, itu yang menjadi masa lalu tidak bisa diapa-apakan. Ya. Hanya diperjuangkan, diterima, diikhlaskan gitu kan. Allah sudah mengganti yang lebih baik dan lebih banyak. Kira-kira begitu insya Allah. Nah, kehidupan kita berarti saat ini, sekarang, tahun 2024 itu kalau speknya agak kita perpanjang tahun, yaitu 2024. Kita detik-detik terakhir. Nah, kemudian kalau jam berarti jam 5 sekarang, itu masih menjadi saat ini. Ya. Kalau kemudian menit berarti menit ini. Kalau kemudian speknya paling kecil barangkali ya, adalah detik ya, berarti detik ini. Nah, detik ini adalah merupakan waktu untuk mengambil keputusan, merupakan bentuk perjuangan yang realistis dan dinamis, sekaligus berfungsi mengatasi akibat masa lalu dan mengkondisikan masa mendatang. Nah, jadi kalau kemarin gagal, kita siapkan hari ini, detik ini, untuk kemudian lakukan perbaikan. Ya. Itu mengambil keputusan yang saat ini sangat realistis daripada merenungkan kesalahan yang lalu. Ya, tidak ada orang yang sempurna, pasti semuanya pernah berbuat salah. Ya,
pernah berbuat jelek siapapun, munahar. Loh iya, tentu saja malah banyak, kira-kira begitu. Nah, tetapi orang baik itu kan bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang sukses itu kan orang yang bukan berarti tidak pernah gagal. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang berbuat salah, yang kemudian dilakukan perbaikan dan terus berusaha untuk lebih baik. Demikian kesuksesan juga dalam mendidik anak. Nah, kemudian nah, besok itu ada orang yang bilang itu belum ada, gitu ya. Belum ada, tetapi kita coba kemudian mensimulasikan yang ada saja. Kita masih hidup ataupun misalnya Allah memanggil kita, itu kan posisinya sudah ya pasti ada besok itu, entah bagi orang lain ataukah bagi kita, gitu kan. Nah, tetapi masa mendatang belum tentu terjadi, belum terjadi dan belum pasti. Yang pasti datang, gitu ya. Entah untuk kita ataukah orang lain, ya. Oleh sebab itu, sebelum ia datang, persiapkan segala sesuatunya sekarang sebaik-baiknya. Dengan bijaksana, dengan belajar dari masa lalu, orang bisa berbeda kondisi antara pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ya, berbeda kondisi bisa. Dulunya pinter, sekarang kemudian jadi biasa-biasa karena tidak pernah dilatih, tidak pernah dikembangkan. Dulunya tidak pinter, kemudian jadinya sekarang pinter karena terus diasah pikiran-pikirannya, gitu ya. Nah, jadi begitu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dulu SD barangkali pernah tidak naik kelas barangkali ya saat SD. Sekarang kok tiba-tiba jadi luar biasa begitu ya. Nah, itu maka bisa berbeda kondisinya tergantung apa yang dilakukan oleh setiap orang itu. Nah, termasuk saya ini orang yang pernah punya pengalaman pahit gitu ya. Waktu SD kelas 3 ke naik kelas 4 itu stempelnya merah besar gitu, saya ingat betul itu. Naik percobaan gitu. Jadi naik percobaan. Masya Allah. Jadi gitu. Ya itu pernah kegagalan itu. Tapi kan hidup manusia itu kan tidak titik. Ya kan? Hidup manusia itu koma. Dalam mendidik anak itu juga sama. Tidak titik. Ya, tetapi masih koma dalam hidup itu ya. Artinya akan terus masih panjang. Orang masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Masya Allah itu. Nah, oleh sebab itu kita terus untuk lakukan perbaikan. Akan tetapi orang juga bisa membuatnya sama, yaitu teguh berbuat kebaikan dan kebenaran di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Nah, semua ini kemarin, saat ini, dan besok, itu kemudian kita geser pemahaman ini pada perspektif pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Nah, apa yang kita lakukan kemarin, pernah memukul, tidak pernah memukul, baik ataukah pernah marah dan lain sebagainya. Sudah, itu tidak bisa diapa-apakan. Ya, itu hanya bisa diperjuangkan untuk diterima, diikhlaskan gitu ya. Mungkin anak kita kok meninggalkan rumah, ya sudah. Itu kan masa lalu kita. Tapi apakah kemudian kita biarkan hari ini, ya saat ini, detik ini, ini adalah kesempatan yang tepat untuk kemudian melakukan muhasabah, lalu merencanakan perbaikan-perbaikan karena hari ini adalah waktu yang realistis ya dan sekaligus dinamis untuk kita bisa melakukan itu karena yang kemarin sudah tidak bisa ya untuk mempersiapkan di hari esok ya. Nah, jadi di situ. Nah, sekarang kita masuk pada materi Bapak Ibu sekalian. Ini larangan durhaka ya. Kadang-kadang kita ini merenung, apakah kita ini sudah baik ya terhadap orang tua kita? Jangan-jangan juga belum. Jangan-jangan kata-kata kita ini juga belum enak didengarkan oleh orang tua kita. Ya kan? Jangan-jangan begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, kita mencoba untuk merenungkan ayat Al-Quran itu mendidik kita untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Pada konteks sebagai anak, maka berlemah lembutlah di dalam berbicara terhadap orang tua kita. Rasa-rasanya kita ini pulang 1 bulan sekali, itu kan? Itu rasa-rasanya sudah apa ya? Sudah lama begitu ya, kepingin pulang gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga
ini yang kemudian juga barangkali dirasakan oleh orang-orang tua kita. Anak saya kok enggak pernah pulang ya, anak saya kok enggak pernah ngabar ya, dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat nangis dan lain sebagainya. Nah, ini jangan-jangan kita juga belum baik-baik saja dalam konteks sebagai anak kepada orang tua kita ini. Nah, nanti kita coba evaluasi bersama, koreksi bersama. Nah, kemudian ini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Silakan Bu. Ya Ustaz. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Masya Allah. Terus sekalian, eh, begitu agungnya orang tua kita ini sampai pada ayat ini disandingkan kewajiban kita untuk hanya menyembah kepada Allah. Ya. Karena saking pentingnya, ya, saking pentingnya. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi standar pertama memang menyembah kepada Allah dulu. Artinya, jika kemudian orang tua kita ya dalam kondisi tertentu meminta kepada kita untuk menyembah selain Allah, nah tentu saja ini tidak boleh karena nanti akan bertentangan. Ya, kalau urut-urutannya ini secara strukturalnya kan apa namanya, jangan menyembah selain Allah. Jadi itu yang ketaatan kita yang pertama. Ya, ya tentu saja orang tua yang baik adalah terutama pada konteks Islam adalah yang mendorong dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, yang terbaik. Ya, ini berarti orang tua yang masih muda, yang sudah sepuh dan lain sebagainya, maka kewajiban untuk berbuat baik harus senantiasa ada, harus senantiasa kita lakukan. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya atau salah satunya yang sepuh itu dengan perkataan ah, ya, uffin, ya, perkataan ah. Di dalam tafsir misalnya Al-Misbah itu jangan sampai anak itu berkata kasar kepada orang tuanya, ya, atau menolak perintah orang tuanya itu dengan marah misalnya, sambil marah, ya. Nah, ini diikuti mulai perkataan dan sambil marah ini kemudian menjadi tidak baik yang dilarang itu. Nah, kita tahu ketika kita melanggar ya larangan itu, ya tentu saja nanti bukan malah dapat yang baik, ya, pasti yang buruk. Ya, jadi apalagi berumur lanjut. Nah, kenapa kok difokuskan kepada berumur lanjut? Saya kira memang ketika usianya sudah lanjut itu akan menjadi ujian bagi seorang anak. Apalagi semakin usianya bertambah dan kondisinya lemah, itu semakin besar ujian itu. Apa maneh wong tuane wis rada lalian. Ya, sudah sepuh,
lupaan gitu ya, minta pepaya, kemudian setelah dibelikan pepaya dan sudah dimakan, ya kan? Lah, lalu masih marah. Saya minta mulai pagi pepaya kok enggak dibelikan. Nah, itu juga ada. Maka apa yang mesti nanti kita lakukan? Ini kemudian menjadi penting, gitu kan? Nah, tetapi walaupun kondisinya semacam itu, dalam tanda kutip agak rewel, ya kita tetap nanti kemudian bersabar. Nanti ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan pada konteks itu pada slide berikutnya. Jadi sekali lagi, sekalian kita terus belajar untuk menjadi anak ya, sekaligus orang tua yang baik dan bijak ya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah ini sekalian untuk mempercepat kita baca langsung saja anunya terjemahnya karena slide ada masih beberapa. Setiap dosa Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya pada hari kiamat kecuali durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Jadi dosa yang akan dipercepat ya itu berarti tidak hanya di akhirat. Kalau di akhirat mungkin masih lama bagi yang mungkin meninggalnya masih lama ya. Tetapi kita ini tidak sekedar khawatir bahwa Allah ini akan menghukum kita di akhirat kelak, tetapi juga di dunia sudah kita dapat, ya kan? Jangan sampai kemudian kita ndak bisa naik pangkat, ekonomi seret, ya, kesulitan mencari nafkah, sudah melamar ke sana kemari juga tidak menemukan pekerjaan. Anak-anaknya juga dijadikan merepotkan. Coba kita kemudian mengoreksi. Jangan-jangan itu adalah bagian dari sebuah kesalahan yang Allah tidak menunda nanti menunggu di akhirat. Hukumannya sudah diberikan itu. Ya. Walaupun dalam bahasa anak muda sekarang tipis-tipis. Tetapi tipis-tipisnya hukuman Allah ya disebabkan oleh perlakuan kita kepada orang tua. Ini juga berat. Ya, ini juga berat, lebih-lebih kemudian di akhirat kelak. Nah, coba kita cek orang-orang yang sukses itu, misalnya Pak Khairul Tanjung di dalam bukunya yang punya Trans Icon, pengusaha-pengusaha besar. Nah, itu bagaimana kemudian beliau merasa ekonominya lancar dan lain sebagainya itu, kehidupannya semakin baik. Ketika ada kesulitan, lalu Allah memudahkan. Apa salah satunya tip beliau adalah kebaikannya, kedekatannya dengan orang tuanya. Walaupun orang tuanya ini sudah tidak muda lagi. Nah ini kemudian menjadi penting. Nah apa yang akan dipercepat? Ya diantaranya adalah durhaka dan kemudian memutus silaturahim. Kenapa kok silaturahim termasuk yang dipercepat? Karena orang memutus silaturahim itu sama dengan memutus rizkinya sendiri, kira-kira begitu. Ya, orang tidak memberikan bantuan kepada kita ketika kita membutuhkan. Ya, tidak mungkin juga kita tidak membutuhkan bantuan orang lain karena kita makhluk sosial, gitu. Itu gara-gara terputus silaturahim itu. Jadi, tetapi ketika menyambung silaturahim itu kemudian mendatangkan rizki. Setidaknya adalah doa dari orang-orang yang kita sambung itu. Jadi itu begitu. Nah, Bapak Ibu saya tanya di sini ya, agak guyonan sedikit ya. Bapak Ibu ada nggak yang kemarin dihubungi Pak Prabowo untuk jadi menteri? Oh, tidak ada, Ustadz. Oh, enggak ada. Kira-kira kenapa? Ya, kan kita bukan timnya, Ustadz, bukan kelompok. Ya, bukan timnya. Barangkali yang paling sederhana adalah karena kita Pak Prabowo tidak kenal kita atau kita hanya tahu Pak Prabowo tetapi tidak pernah mungkin berinteraksi secara langsung. Itulah sebabnya Pak Prabowo itu pasti mengambil menterinya itu adalah orang yang dikenal. Orang yang baik, orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Pak Prabowo, ya kan begitu. Lah sekarang kita balik. Jika ibu bapak sekalian yang suatu saat Allah takdirkan menjadi presiden, misalnya, siapa yang akan dihubungi untuk menjadi menterinya adalah orang yang difahaminya baik dan orang punya
kompetensi di bidang itu. Jadi standar pertamanya adalah biasanya pinter, oke. Nah, kan selain orang preferensinya itu macam-macam memilih orang itu mau diangkat itu. Oh, ini pinter. Tetapi pinternya ini dia dekat apa enggak? Gitu kan? Dia pernah bersilaturahim apa enggak? Menyambung itu apa enggak? Loh, ini pada aspek paling terdekat dari kita. Padahal silaturahim itu kenapa memperpanjang usia dan sekaligus juga memperbanyak rizki? Karena nanti ketika kita mengenal orang, maka orang itu punya anak-anak itu akan nyambung juga dengan anak kita. Jadi semakin panjang. Itu artinya pesan agama kita untuk terus menyambung silaturahim harus kita lakukan dengan siapapun. Dengan siapapun. Ya. Kalau kita banyak mengenal, wong kita ini sama-sama diciptakan oleh Allah di dunia kok. Menempati bumi yang sama. Supaya apa? Saling mengenal, saling menjaga silaturahim. Kalau sampai memutus silaturahim, disebabkan oleh sesuatu yang mungkin merasa kita tidak enak, fitnah, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang mukmin diajarkan wal'afina aninas, maafkan, tapi jangan sampai memutus silaturahim. Nah itu. Sebab dengan memutus silaturahim, Allah termasuk yang akan mendekatkan ya. Tidak menunda hukumannya harus di di akhirat saja. Nah kira-kira itu lebih-lebih adalah durhaka kepada orang tua, ya durhaka kepada orang tua. Nah kemudian sesungguhnya orangnya ya akan dipercepat ya hukumannya sebelum hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 459. Nah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa anak durhaka itu? Ya kan? Sekali lagi kita juga sebagai anak ya. Selain juga anak kita sebagai anak kita. Karena kita adalah orang tua ya. Kita coba pahami dulu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dirangkumkan semacam ini. Durhaka merupakan sikap atau perbuatan yang tidak patuh. Ya. Sikap yang tidak patuh. Terutama kepada orang tua. Secara umum, durhaka dapat diartikan sebagai tindakan melawan atau tidak menghormati kewajiban terhadap orang tua. Nah ini, jadi apa namanya? Bentar. Oke, itu adalah kamus ya, menurut kamusnya. Bagaimana dengan konteks Al-Quran? Ya, dalam Al-Quran anak durhaka sering disebut dalam konteks ketidakpatuhan kepada orang tua. Itu di dalam Al-Quran ya. Membangkang, membantah, kemudian berkata begitu ya. Mama ini, bapak ini ya. Ya mungkin ya terselip namanya manusia ya kita semuanya ini. Dalam konteks Islam anak durhaka itu berarti anak yang tidak menghormati atau taat kepada orang tua dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Definisi ini berkaitan dengan pentingnya berbakti kepada orang tua seperti yang ditekankan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 23 tadi. Nah, saya ambilkan juga perspektif lain dari pandangan para tokoh, ya ini ada yang seorang psikolog dan lain sebagainya yang setelah mengkonsultani misalnya orang tua dan lain sebagainya itu, Bapak sekalian, itu perspektifnya nanti lain, ya. Coba kita cek untuk menambah kita ini. Seseorang sosiolog ya, seperti Emil ini ya mengemukakan bahwa perilaku menyimpang, ya durhaka itu adalah perilaku menyimpang. Ya, termasuk durhaka bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan struktur keluarga. Jadi ini perspektif lain ya, bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi anak menjadi durhaka. Nah, kemudian kita coba tarik pada putranya Nabi Nuh alaihissalam namanya Kan'an. Ya, orang tuanya mendidik juga tidak kurang-kurang. Nah, bisa jadi karena faktor lingkungan dan memang mayoritas kan paling
itu sangat panjang Nabi Nuh itu berdakwah ya. Dengan menghadapi lingkungan umatnya yang sedemikian itu, jangan-jangan anaknya ini memang dari faktor lingkungan ya. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhinya sehingga menjadi durhaka sampai-sampai mau diajak masuk kapal saja tidak mau gitu ya. Dengan menggunakan logika saya akan naik gunung saja karena air tidak akan sampai di gunung itu. Ya, tetapi memang itu harus terjadi dalam konteks Al-Quran itu kan baik buruknya ini akan menjadi ibroh ya. Yang buruk itu akan menjadi pelajaran supaya tidak diikuti ya. Dan kemudian yang baik untuk diikuti. Jadi begitu. Ya Al-Quran kalau nanti tidak ada contoh semacam itu, lalu siapa yang mau dijadikan manusia itu kan butuh contoh. Ketika gagal, itu kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi harus memenuhi itu untuk menjadi contoh dan panduan itu. Nah kemudian teori yang lain ini menurut John Bowlby ya hubungan yang kuat antara orang tua dan anak sangat penting. Anak yang durhaka bisa jadi tidak mendapatkan pengasuhan yang baik yang mengakibatkan masalah dalam hubungan sosial di masa depan. Nah, memang rata-rata Bapak Ibu sekalian setelah tokoh-tokoh ini kemudian melakukan riset dan penelitian, kenapa kok kembalinya kepada orang tua, itu ya, dikembalikan kepada orang tua. Mungkin orang tua juga jengkel ya. Kita semuanya juga jengkel misalnya ya, kok kami terus ya yang disalahkan, padahal kami ini sudah berbuat demikian begitu. Memang riset itu ya begitu, kalau nanti ditemukan riset yang baru bahwa ikhtiar orang tua ya, orang tua yang sudah luar biasa itu akan menjadikan anaknya pasti lebih baik. Ya, hubungan pasti ini juga belum pasti pada akhirnya. Karena kan anak itu bisa berubah, tidak sekedar didikan di rumah, tetapi lingkungan itu juga bisa mendidiknya menjadi baik ataukah menjadi buruk. Di lingkungan keluarga mungkin tidak baik. Misalnya ayahnya perampok ya, misalnya ibunya juga begini-begini misalnya. Tapi dia tumbuh menjadi orang baik karena memang punya lingkungan yang baik. Itu juga bisa. Apakah terjadi? Ya, kalau saya punya teman, ada dan banyak. Misalnya saya punya teman yang sekarang aktif ya, yang dulu menjadi tim ahlinya Kemensos, kemudian sekarang menjadi tim ahlinya Kementerian Desa yang sekarang ini baru diangkat ini dan lain sebagainya. Dulu lahirnya itu di Kerembangan. Kerembangan itu apa ya? Moroseneng apa itu? Yang orang tuanya dulu juga berhubungan dengan hal itu. Tetapi kemudian lingkungan itu yang dipilihnya adalah kebetulan lingkungan yang baik. Maka jadilah sekarang ini baik. Bahkan sekarang adalah yang dulu salah satu pelopor yang membersamai Bu Risma ya, menutup doli itu. Jadi itu kan luar biasa. Padahal dulu dari keluarga yang seperti itu. Maka keluarga yang mungkin negatif itu kemudian dia tinggalkan keluarga itu dalam konteks tinggalkan keburukannya itu dia tapi terhadap orang tua juga sangat baik gitu ya. Nah kemudian berpindah pada lingkungan yang baik itu juga banyak terjadi Bapak sekalian. Nah kemudian ini di antara penyebab yang lain Bapak sekalian, di antaranya saja ya nanti lalu Kanan ini termasuk yang mana gitu ya. Kemudian juga anak yang lain itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, di antaranya hubungan keluarga yang buruk. Nah, sekarang Bapak sekalian, namanya orang tua kita semuanya itu kan enggak sempurna juga ya. Siapapun itu orang tua. Ya kan? Dan lebih baik kita ini terus melakukan evaluasi dan merasa masih kurang dibanding sudah merasa lebih. Kalau merasa kurang, itu insya Allah nanti kita akan berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah merasa lebih, ya nanti apa yang mau diperbaiki sudah merasa lebih gitu ya. Nah tiba-tiba meledak di setelahnya, itu kan juga repot. Ya sebaiknya kita terus memperbaiki. Nah bagaimana supaya nanti kita merasa kurang terus? Ya terus salah satunya membaca buku, belajar kayak kajian setiap hari, semacam
yang dikaji mulai Senin sampai hari Ahad itu di online ini, Sabtu apa Ahad itu ya. Itu adalah terus kita merasa kurang, semakin haus. Untuk apa? Ya supaya kita ada puzzle. Oh, ternyata ini yang perlu dilakukan, ini caranya, ini ayatnya begini, ini caranya, dan lain sebagainya. Terus kita perbaiki. Ya. Nah, hubungan keluarga yang buruk itu bisa menciptakan anak yang durhaka juga bisa. Ya, ketika anak kita pernah menghadapi misalnya di sekolah itu, ya, karena broken home, ya, kemudian eh, bapaknya ini sampai memukul istrinya gitu, maka anaknya ini itu melihat bapaknya ini tidak senang, gitu ya, karena memperlakukan ibunya itu sedemikian rupa kasarnya itu, maka tidak diikuti apa namanya itu ayahnya ini, gitu kan? Lah itu juga terjadi. Maka hubungan keluarga yang buruk itu bisa juga menciptakan anak-anak yang durhaka, tidak taat kepada orang tuanya, dan bahkan tidak mau berhubungan dengan orang tuanya itu. Nah, itu juga ada. Nah, ketika hubungan orang tua dan anak sering terjadi konflik, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas anak di masa depan yang akhirnya berdampak pada ekonomi. Ya. Ini juga bisa ya, doa-doanya tidak mengalir dari orang tua gitu ya. Demikian juga orang tua juga tidak mendapatkan aliran doa dari anaknya gara-gara hubungan itu. Nah, berarti kalau demikian hubungan di dalam keluarga harus diciptakan itu yang harmonis. Nah, harmonis itu maka menurut saya buat saja standarnya itu adalah standar agama ya. Al-Quran ya. Kalau panduannya itu sama-sama suami, istri, anak panduannya itu ya insya Allah lah setidaknya akan menjadi apa namanya akan menjadi kebahagiaan tersendiri dalam keluarga itu ya. Yang kedua, keterampilan interpersonal yang kurang ya. Anak yang tidak menghormati orang tua cenderung memiliki keterampilan sosial yang buruk sehingga sulit bersosialisasi dan membangun jaringan yang baik di lingkungan kerja ya. Nah, agak-agak sulit ya. Nah, ini juga bisa di situ. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya dukungan emosional. Ya, ini juga bisa. Anak yang memiliki hubungan buruk dengan orang tua mungkin kurang mendapatkan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup yang menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan dan mencari peluang ekonomi. Ya. Lingkungan ya, pengaruh lingkungan ya, ini juga bisa yang saya sampaikan tadi. Lingkungan bisa menjadi penyebab kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Nah, ini oke. Nah, ini Bapak sekalian, saya mencoba untuk menelisik sebetulnya batasan anak yang durhaka dan anak tidak durhaka artinya adalah anak yang berbakti itu apa gitu ya, supaya nanti kita juga semakin mendalam pemahaman kita. Kalau anak durhaka itu Bapak sekalian mengabaikan kewajiban, tidak memenuhi tanggung jawab sebagai anak seperti membantu dan mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ini berarti mengabaikan ya. Kalau misalnya kita dihadapkan pada orang tua yang apa namanya yang ini ya meminta kita untuk durhaka kepada Allah, ya mungkin kata-katanya kita dengarkan dengan baik ya, sambil mungkin diskusi gitu-gitu ya, dengan bijak ya. Tetapi kalau bukan untuk menyembah kepada Allah ya kan Allah sendiri sudah apa namanya mengajarkan untuk tidak boleh diikuti kalau pada aspek itu ya. Tapi aspek-aspek yang lain yang itu untuk tidak berhubungan dengan kedurhakaan kepada Allah ya itu juga di apa diikuti gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak yang berbakti? Itu menghormati dan menyayangi. Selalu menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua, bahkan saat berdebat ya. Jadi menunjukkan rasa hormatnya bahkan saat kemudian berdialog yang itu terjadi perbedaan-perbedaan ya. Jangan sampai kemudian dialog belum selesai orang tuanya ditinggalkan ya. Nah, ya. Belum selesai karena saking apanya ya. Marah tidak cocoknya begitu ya. Tetap dihormati ya. Kita karena punya contoh anak yang lahir kemudian anaknya menjadi durhaka, tetapi juga ada contoh
anak yang baik punya anak orang tua yang tidak baik. Itu juga ada contohnya. Ya, Nabi Ibrahim itu kan ayahnya Azar itu kan juga tidak beriman kepada Allah gitu kan. Justru mengajak kepada menyembah kepada berhala gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang tapi Nabi Ibrahim selalu mengatakan itu juga perintah dari Allah untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak durhaka itu cenderung berbicara kasar, menggunakan kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan saat berbicara dengan orang tua. Nah, apalagi anak sekarang ini karena sudah pinter-pinter Bapak sekalian. Mama iki roh apa sih? Nah, sudah kalau keluar itu berbicara kasar gitu ya. Bapak iki gak roh wis tuwa bapak iki. Zamannya wis beda. Nah, kita tidak perlu begitu. Kalau misalnya di sini ada adik-adik ya, anak-anak, itu kita hindari karena itu bagian dari kedurhakaan itu. Bagian dari kedurhakaan itu. Jadi, nah termasuk kita semuanya menjaga. Jadi menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Kalaupun ingin menolak dari apa yang mungkin berbeda dengan pendapat kita, ya tolaklah dengan halus, dengan sangat baik, dengan bijak gitu. Ya, tidak lebih-lebih tidak merendahkan ya, tidak merendahkan. Ya kan keinginan orang tua dimanapun yang normal itu anaknya memang harus lebih baik ya. Baik ilmunya, baik nasibnya, gitu kan? Itu kan keinginan orang tua kan begitu, ya. Tetapi kemudian keinginan itu kadang-kadang setelah menjadi punya prestasi, punya jabatan macam-macam itu kemudian jadinya meremehkan dan merendahkan orang tua. Ya, ini kan nanti tidak baik kalau itu. Kemudian kalau yang berbakti bagaimana? Mendengarkan nasihat dan perintah, ya. Berusaha untuk mengikuti nasihat orang tua, terutama dalam hal yang baik dan positif, didengarkan. Makanya anak itu, orang-orang dulu itu kan menikah, itu kadang-kadang tidak kenal. Sesama anak kadang-kadang tidak cocok, tetapi orang tuanya ini memaksanya untuk menikah. Ini menurut mama, menurut papa ini baik, gitu ya. Menurut anaknya itu tidak baik. Tetapi karena dia melakukan itu, menikah itu karena sebagai berbaktinya kepada orang tua, itu berkah. Saya tidak tahu kalau di sini ibu-ibu pernah ada yang pernah ngalami dijodohkan oleh orang tua padahal tidak senang. Tetapi kemudian setelah menikah justru melimpah rizkinya, melimpah, kemudian kebaikannya melimpah dan lain sebagainya. Itu juga ada. Itu bagian dari ketaatan kepada orang tua yang kemudian kita sikapi itu. Kita lakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, anak durhaka itu menentang tanpa alasan yang jelas. Jadi, membantah atau menentang perintah orang tua tanpa alasan yang kuat dan sopan. Ya, tidak ada sopan begitu ya. Nah, kemudian kalau anak berbakti berbicara dengan santun, menggunakan bahasa yang baik, dan sopan saat berkomunikasi dengan orang tua. Sopan begitu ya. Nah, sekarang ini dengan anak sudah bisa belajar sendiri dengan teknologi, apalagi dengan IA, ya, apa itu namanya, IA apa, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ada yang bilang kecerdasan buatan itu kan IQ-nya itu 600 gitu ya. Kalau manusia itu kan rata-rata 140 itu yang termasuk jenius ya kan. Kalau itu 600 kita tanya apapun bisa, sehingga anak bisa menjadi pinter dan cerdas dari sisi kognitifnya. Tetapi yang perlu dibidik sekarang ini adalah mereka memiliki sopan santun. Dan anak cenderung pinter itu kadang-kadang dia kurang menghormati orang itu karena merasa dia sudah lebih itu. Nah, yang perlu kita pertegas di dalam pendidikan itu adalah bagaimana mereka ini memiliki sopan santun dengan keilmuan yang tinggi. Nah, sebetulnya kalau apa namanya harusnya ya semakin tinggi ilmunya harusnya itu semakin dia ini memiliki sopan santun yang baik. Ya contohlah Nabi Yusuf itu ilmunya banyak diberikan oleh Allah ya bisa mentakwil gitu ya sesuatu yang belum bisa sebelum terjadi jauh sekali itu sudah diberikan ilmu oleh Allah. Artinya sangat luas ilmunya itu. Tetapi sopan santunnya sangat luar biasa sampai menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya, yang berbicara dengannya. Nah, ini luar biasa itu ya sopan santunnya itu. Nah, kemudian anak durhaka itu
tidak senang ya, atau tidak sudi menghormati dan menghargai, ya, tidak menunjukkan rasa hormat baik dalam ucapan maupun sikap kepada orang tua, ya, tidak di ini ya. Nah, berbeda dengan anak berbakti, minta maaf jika bersalah ya. Kalau apa namanya anak yang durhaka itu, ya, walaupun dia berbuat salah ya sudah, dia tinggalkan itu, ya. Dia tidak pernah meminta maaf, tidak apa begitu. Maaf pak, maaf ma, begitu, tidak ada gitu ya. Pokoknya merasa benar terus ya. Nah, siap untuk mengakui kesalahan dan minta maaf ketika berbuat salah. Dan yang kelima, ciri-ciri diantaranya adalah berbohong kepada orang tua, ya, menyembunyikan kebenaran atau berbohong tentang aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian kalau yang berbakti peduli dan perhatian, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang tua, baik material maupun emosionalnya. Ini kira-kira beberapa batasan dan perbedaan antara anak yang durhaka. Nah, sekarang yang bagian terakhir, Bapak sekalian, karena sudah waktu jam lebih 26 ya. Apa yang harus dilakukan ya saat atau jika kita memiliki anak yang durhaka? Dan apa pula yang harus dilakukan jika kita menemui orang tua yang menjengkelkan? Nah, saya ambil kedua perspektif ini karena posisi kita ini sekali lagi adalah sebagai orang tua, ya kan? Yang itu akan menghadapi anak yang durhaka, bisa mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah, kemudian atau bagaimana ketika kita ini punya orang tua yang sudah sepuh, lalu di dalam hati kita membuat hati kita ini jengkel. Nah ini. Nah sekarang apa yang harus dilakukan jika memiliki anak yang durhaka ini, Bapak sekalian? Yang pertama, dalam agama kita diajarkan sabar dan doa. Ya, ketika memiliki anak yang durhaka itu sabar dan berdoa. Bapak Ibu, saya kemarin barusan dapat ilmu. Oh berangkat. Sayang dulu. Nah, oke sip. Nah, sabar dan doa. Kemarin saya dapat insight baru Bapak sekalian bahwa nasihat kita ini kepada anak itu hanya mengubah mereka ya. Rata-rata itu 5-10%. Ya. Nasihat kita loh Bu. Jadi semakin banyak nasihat kita apapun itu ternyata hanya mampu diserap dan mengubah mereka 5-10%. Itu berbeda dengan keteladanan ya. Dengan contoh yang baik nomor 3 itu. Keteladanan itu kira-kira mencapai berapa? 30 ya. 30-an ya persen ya. Itu diikuti. Nah, yang paling besar itu ya adalah doa. Jadi doa itu yang justru bisa mengubah anak-anak kita itu. Ya, doa yang diikuti dengan kesabaran. Ya, doa bisa mengubah. Kapan doa itu mengubah mereka? Ya doa-doa yang kita panjatkan di saat waktu-waktu mustajabah, di tempat-tempat mustajabah. Itu doa-doa kita yang mampu mengubah ya anak kita ya menjadi lebih baik dan melancarkan kehidupan mereka lebih sukses. Jadi berdoa itu sampai orang katanya itu 60%. Itu kan gaib, enggak kelihatan. Tapi kan kita memohon kepada Allah di dalam sujud kita. Ya. Membisik ke bumi, mengetuk pintu langit itu. Dengan sambil barangkali menangis, mencurhatkan seluruh isi hatinya terkait dengan kondisi anak misalnya. Atau keluarganya misalnya. Itu berpotensi untuk kemudian Allah kabulkan dan pasti Allah kabulkan ya. Entah kapan mengabulkannya kan kita ini hanya dibutuhkan sabar saja. Yang berat itu kan bersabar menunggu terijabahnya doa. Itu kan yang paling sulit untuk bersabar menunggu itu. Tetapi kan kita diberitahu oleh Allah di dalam kisah-kisah Al-Qur'an itu bahwa doa itu memang ada yang langsung dikabulkan. Ada pula yang menunggu 30 tahun baru dikabulkan. Ada pula yang berdoa sudah wafat baru dikabulkan. Itu kan semuanya ada contoh-contohnya. Misalnya yang langsung dikabulkan ya banyak para nabi berdoa langsung dikabulkan itu. Kemudian yang menunggu 30 tahun baru dikabulkan. Ya bayangkan kalau tidak sabar gimana itu. Mohon kepada Allah ya untuk dipertemukan dengan anaknya Nabi Yusuf ya. Tapi 30 tahun kira-kira itu baru dipertemukan.
ya. Kemudian siapa lagi contohnya itu ya? Menunggu lama. Nabi Zakaria ya, berdoa kepada Allah. Tidak pernah apa namanya itu ya? Tidak pernah berhenti berdoa meminta anak. Sampai pada usia mungkin secara fisik menurut dokter mungkin juga sudah tidak memungkinkan lagi punya anak. Saya tidak pernah ya apa namanya tidak pernah ini loh menyesal, tidak pernah berputus asa, ya, gitu. Tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah, tapi kemudian dikabulkan di usia tua. Nah, siapa yang kemudian dikabulkan setelah wafat? Ya, Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang doanya salah satu doanya itu dikabulkan setelah beliau wafat. Doa apa itu? Doa meminta negeri Mekah itu aman, penuh dengan keberkahan, kelimpahan rizki. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi yang merasakan sekarang itu adalah efek dari doa Nabi Ibrahim itu. Makanya ada sebuah artikel yang menarik jurnal itu, apa namanya itu, efek dari atau pengaruh ya doa Nabi Ibrahim terhadap kesejahteraan kota Mekah, ya kan? Itu kan kemudian didapati bahwa doa itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ya, memperbanyak buah-buahan dan lain sebagainya itu lalu dikabulkan oleh Allah kira-kira justru setelah Nabi Ibrahim wafat. Jadi kita kan ketika berdoa untuk anak kita, kok ini kok belum berubah, ini kok masih begini, ya kan? Dan lain sebagainya itu. Ya tidak apa-apa, jangan berputus asa di dalam doa-doa kita itu. Karena yang kita butuhkan dari anak kita tidak sekedar kita masih hidup. Di saat kita masih hidup. Tapi setelah wafat pun justru kita butuhkan anak-anak kita itu. Jadi kita berusaha untuk tidak berhenti dan tidak pernah berputus asa untuk selalu berdoa itu. Nah, ini sabar dan berdoa jika mendapati anak yang durhaka, ya, anak yang mungkin agak menjengkelkan gitu ya. Komunikasi ya, kita coba berbicara baik-baik ya, mencari tahu apa yang membuat anaknya durhaka. Mungkin ada yang perlu dipecahkan ya kan, ada anak yang tiba-tiba membentak kita. Dia jangan-jangan juga punya masalah gitu ya, yang kita perlu membantunya. Itu juga penting. Contoh ya, atau keteladanan ya. Nah, kemudian beri pengertian. Nah, ajak anaknya diskusi, kemudian juga diajak kalau mau diajak kajian-kajian gitu. Kan memang anak sekarang kalau diajak kajian itu kan tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Karena dia punya komunitas tersendiri. Ya kalau begitu, maka ya dicarikan komunitas-komunitas untuk kalau yang positif gitu ya. Nah, ini akan bisa membantu mereka untuk tidak durhaka. Melibatkan anak dalam aktivitas positif agar bisa melihat hal-hal baik dalam hidup. Ya, ya kadang-kadang diajak rihlah, ya, diajak touring, jalan-jalan. Tetapi jalan-jalan itu tidak sepenuhnya kemudian melihat secara fisik atau visual keindahan-keindahan lingkungan yang dilihatnya itu. Tetapi boleh juga kemudian diajak makan-makan yang biasanya di restoran. Coba anak-anak kita kemudian diajak untuk makan di agak yang kecil-kecil, di pedagang kaki lima gitu kan, sambil kemudian kita berdialog di sana. Itu juga bisa sekaligus mengajari anak kita, coba ini orang berproses dari bawah, dia apa yang dia lakukan itu ternyata demi anak-anaknya. Jadi itu loh, itu juga akan bisa menghadirkan apa namanya pengetahuan bagi mereka semuanya untuk kemudian mereka tidak apa namanya durhaka kepada orang tua. Kemudian bagaimana jika Kalau sekolah itu ya, bagaimana jika kemudian kita menemui orang tua yang menjengkelkan, misalnya mereka sepuh, ya, semakin sepuh, dan kita kadang-kadang yang paling berat diuji dengan ini. Beratnya kita menangani atau mengasuh orang tua yang sepuh itu sama dengan beratnya orang tua yang sudah sepuh itu mengasuh kita sejak kecil itu. Jadi mereka juga kesulitan, mereka juga dibuat nangis oleh kita waktu bayi-bayi itu. Bahkan dalam kondisi nyenyak tidur itu, ya, kita kemudian pipis di situ, orang tua terbangun gitu. Apalagi ketika dalam kondisi sakit itu. Jadi hampir sama kita ini sebetulnya itu, ya,
sama sulitnya antara kita menjumpai atau menemui orang tua yang menjengkelkan dengan orang tua kita ya yang dulu dibuat jengkel oleh kita ya. Jadi itu seimbang. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Tetap sabar sama dan berdoa ya. Dan tidak baper. Nah, dan tidak baper orang tua apa namanya terhadap orang tuanya. Kemudian berkomunikasi, tetap diajak ngobrol. Orang tua itu senang ya sekalian diajak ngobrol, diajak jalan-jalan gitu kan. Sudah tidak ada kegiatan itu biasanya senang. Ya, kalau masih kuat biasanya. Tapi kalau sudah tidak kuat itu biasanya ya tidak mau. Kemudian pahami dan hadirkan empati ya. Cobalah mengerti sudut pandang mereka. Mungkin ada alasan di balik tingkah laku mereka orang tua ini. Oh, mereka ini kok anu sih mari dibelikan tadi yang saya contohkan, sudah dibelikan kok anu ya mungkin memang apa namanya daya ingatnya sudah berkurang jauh. Ya kita pahami, hadirkan empati sambil bersabar itu. Ya, sambil mengingat dulu mungkin saya juga orang tua saya juga begini diuji oleh keberadaan kita saat kecil itu. Nah kemudian ketika sudah sepanen itu apa ya bisa? Ya pokoknya wis anulah ya. Ada sesuatu yang menjengkelkan itu ya coba ambil jeda sejenak waktu sendiri untuk merefresh ya pikiran kita ya nanti kemudian sambil menjaga emosi kita terus ya. Kemudian yang kelima mencari dukungan ya bolehlah kemudian dicurhatkan kepada teman yang bisa dipercaya tapi curhat yang paling baik hanyalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak sekalian, mohon maaf waktunya cukup panjang 6:37 ya melebihkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Bapak sekalian. Ayo kita terus belajar untuk bagaimana menjadikan apa namanya anak ini tidak sampai durhaka dengan ikhtiar kita mendidik mereka dan bagaimana kemudian kita juga satu sisi memperlakukan orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah wafat untuk kita selalu berbuat baik kepadanya. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Istiqom? Oh, belum masuk. Ya Ustaz, matur nuwun jazakallahu khairan untuk kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah di akhir tahun ya Ustaz dapat pencerahan yang luar biasa ini dari Ustaz Munahar dan beliau ada waktu untuk mengisi di kajian kita di akhir tahun 2024. Alhamdulillah. Wah, luar biasa Ustaz. Ini ada Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya bisa melalui chat ataupun raise hand. Dan alhamdulillah ini ada yang bertanya Ustaz. Bu Erum, monggo Bu Erum kami haturkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, matur nuwun Bu Dwi. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bu Erum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya terkait kalau kita ngaji Ustaz ya. Yang pertama untuk materi ini bisa di-share nanti di grup nggak Ustaz? Oke, saya share. Baik, matur nuwun. Terima kasih barakallah. Yang kedua Ustaz, sekarang itu ada kajian-kajian namanya ngaji filsafat Ustaz. Bagaimana kita menggandengkan di kajian filsafat itu yang kalau saya beberapa kali melihat itu memang sih ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Bu Erum, nyun sewu, apa namanya? Tidak seberapa dengar saya. Ya, suaranya kurang keras Bu Erum. Baik, saya ulang. Sudah dengar Bu Dwi? Sudah. Ustadz mungkin sudah ya Ustadz? Oke, agak didekatkan mungkin suaranya. Ya, ini sudah saya dekatkan di laptop. Matur nuwun Ustadz. Selama ini tuh ada kajian-kajian filsafat Ustadz. Yang kalau saya perhatikan itu kaitannya dengan Al-Quran ada sih Ustadz, ada beberapa ayat yang memang disampaikan, tapi itu sebagian kecil dari pembahasan di kajian itu Ustadz. Bagaimana itu Ustadz untuk kita menerimanya, atau karena anak saya itu juga ada yang ikut, ada yang dia rutin ngaji filsafat itu Ustadz, kalau saya perhatikan itu. Mohon arahannya Ustadz, mungkin nanti saya bisa menyampaikan ke anak-anak saya Ustadz. Matur nuwun Ustadz. Baik. Bu, baik, mudah-mudahan nanti tidak salah tangkap. Ini terkait dengan anaknya yang aktif pada kajian filsafat.
sebetulnya kalau memahami esensi dari filsafat itu kan menghadirkan kebijaksanaan sebetulnya. Semakin orang itu memahami semakin dalam, apa namanya, dia akan semakin bijaksana. Sebetulnya di situ. Kebijaksanaan untuk siapa? Ketika dia memahami filosofi, kenapa Allah kok perintahkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Bahkan cukup didetailkan, di saat orang tua itu semakin tua, dan itu secara psikologisnya kan filosofinya karena orang tua ini semakin lemah, dia tidak berbuat apa, tidak mampu, sudah semakin lemah dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan lingkungan untuk perhatian kepadanya. Yang kedua, filosofinya kan kenapa kau harus berbuat baik? Karena dulu kita ini juga diperlakukan begitu oleh orang tua, dia juga sabar, ya kan? Dia juga sabar mendidik kita, gitu kan? Nah, oleh sebab itu harusnya dengan membahas filsafat-filsafat itu, maka dia akan semakin memiliki kebijaksanaan di dalam berbuat, selain juga nanti dalam urusan-urusan hidup ini juga termasuk kepada orang tua kita. Maka sebetulnya Bu, filsafat yang baik itu harus dipadu-padankan ya dengan konteks agama ya. Makanya ada filsafat Islam ya, dikontekkan pada di situ. Sebab kalau nanti fokus pada di situ biasanya ya ada yang liar, Bu. Ya, saya punya teman itu ketika dia awal-awal belajar filsafat itu bahkan menganggap bahwa sholat itu tidak penting. Ya, ada yang semacam begitu juga. Maka itu pentingnya selain filsafat juga mendalami agama itu supaya ada keseimbangan. Kalau dia punya atau semuanya dari kita itu memiliki pemahaman agama yang baik, kemudian filsafatnya juga mantap, Bu. Itu semakin bagus dia menjelaskan kepada orang. Jadi mudah untuk diterima kepada orang bagaimana menjelaskan masalah-masalah ini karena didasari oleh filsafat-filsafat keilmuannya itu. Saya kira itu, Bu. Monggo nanti saya kira penting boleh saja berdialog atau membahas filsafat itu, tetapi konteks agama itu kemudian juga harus diperhatikan. Ya ada juga pikiran manusia ini kan mentok kan. Ya sehebat apapun kan tetap mentok ketika berbicara hal yang gaib. Lah Al-Quran itu sudah berbicara hal yang gaib itu dibahas juga. Makanya itu nanti diperlukan sebuah keyakinan gitu ya di dalam agama kita. Tahu ya, meningkat dari ketahui itu adalah yakin. Nah, dibatasi pada aspek itu. Saya kira belajar filsafat itu salah satu cabang ilmu saja ya. Salah satu ilmu dalam Al-Quran saja. Silahkan dilanjut tetapi kemudian jangan ditinggalkan Al-Quran yang akan menjadi map, Google Map kita, Al-Quran Map kita, perjalanan yang memandu perjalanan kita sampai di akhirat. Kalau Google Map itu ada kelemahan di saat sinyal habis, Ya, paketan habis, itu dia berhenti di situ. Tetapi kalau Al-Quran, dia tidak akan habis, dia tidak akan lekang oleh waktu, akan selalu memandu kehidupan kita menjadi baik, dan target kita adalah hidup di dunia baik dan hidup di akhirat juga baik. Kira-kira begitu, Bu Erum. Baik, matur nuwun Ustadz arahannya, pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. monggo Pak Istiqom, saya bantu sebentar itu tadi. Oh baik, nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai pada penghujung acara yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Munahar. Namun sebelumnya saya ingin membacakan yaitu pesan dari Bendahara Zum Astifah. Dimohon Bapak Ibu sekalian yang ada kelebihan dana untuk keberlangsungan daripada Zoom Astifah ini, kami persilakan untuk menyampaikan infak terbaiknya kepada Bendahara Astifah
yaitu melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420018497015 dan menyampaikan buktinya kepada HP beliau Bapak Nur Andi Basuki 081317189165. Baik Bapak Munahar, terima kasih banyak atas kajian pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami sampaikan bahwa besok tanggal 1, 2, dan 3 itu Zoom Asifa libur nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanggal 1, 2, dan 3 itu adalah hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tanggal 4 hari Sabtu kita akan mengudara kembali untuk mengikuti kajian Zoom Asifa. Saya MC pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tak lupa terima kasih juga kepada Ustadz Haji Sukardi, kepada Ibu Dwi, kepada teman-teman dari Zoom Asifa, kepada para peserta Zoom Asifa semuanya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, selalu istiqomah mengikuti kajian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Munahar, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di akhir atau di penghujung akhir tahun 2024 ini, Allah terima seluruh amal ibadah kita. Amin. Kemudian Allah baikkan seluruh amal kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala khilaf kita. Dan mudah-mudahan di tahun 2025, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan pertolongan, dan mensukseskan kehidupan kita semuanya lebih sukses daripada tahun-tahun sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz. Mohon izin nggih. Alhamdulillah. Izin keluar dari Zoom. Assalamualaikum.